فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: qauluhu fi mawadhi'. Ucapan beliau di beberapa tempat. Allah, matanya ini harus nyambung. Yakni mawadhi'a ghairi lauhil mahfud, yaitu tempat-tempat selain lauhul mahfud. Mungkin tempat-tempat dicatatnya takdir selain lauhul mahfud. Qauluhu faqad kataba fil lauhil mahfud ma syaa. Dan sungguh Allah telah mencatat di lauhul mahfud apapun yang Allah kehendaki. Wa idza khalaqa jasadal janin qabla nafkhir ruhi fi. Dan jika Allah menciptakan jasadnya janin sebelum ditiupkan padanya ruh, ba'atsa ilaihi malaka, maka Allah pun mengutus kepadanya seorang malaikat. Fa yu'maru bi arba'i kalimatin. Maka malaikat tersebut diperintahkan dengan 4 perkara. Ini takdirnya. Di takdir keduanya dituliskan kapan ini? Ketika di dalam janin, ketika di dalam rahim. Yang pertama di mana? Di lauhul mahfud, itu ditentukan. Kemudian ketika akan ditiupkan ruh di dalam perut juga ditentukan lagi apanya? Takdirnya, ya kan? Nah. Fahadani maudi'an. Ini 2 tempat penetapan takdir. Al-awwal al-lauhul mahfuz. Tempat yang pertama adalah lauhul mahfuz. Wa sabaqa dalilu dzalika wa tafsirul qawli fi. Dan telah lalu dalilnya dan perincian pembahasan dalam masalah ini. As-tsani, yang kedua. Al-kitabatul umriyah. Penetapan atau penulisan sepanjang umur. Ini penetapan takdir sepanjang umur. Allati takunu lil janin fi batni ummi. Dan ini diperuntukkan untuk janin ketika di perut ibunya. Wa sabaqa daliluha fi hadisi Ibnu Mas'ud. Dan telah lalu penyebutan dalilnya dalam hadis Ibnu Mas'ud. Inna ahadakum yujma'u khalqihi fi batni ummihi arba'ina yauman. Summa arba'ina yauman nutfah summa yakunu 'alaqatan misal dzalik summa yakunu mudghatan misal dzalik. Nah. Al-mawdi'us tsalis, tempat yang ketiga, ma asyara ilaihi biqaulihi. Apa yang diisyaratkan kepadanya dengan ucapannya wa nahwa dzalik, dan yang semisalnya. Wa huwal taqdir al-hauli, yaitu takdir tahunan. Kalau di lauhul mahfud, takdir apa ini? Paling panjang. Sejak Allah ciptakan kolam sampai terjadinya apa ini? Hari kiamat. Yang di dalam janin ini takdir sepanjang apa? Umur seseorang saja. Setelah dia mati itu nggak ada lagi kaitannya dengan yang dicatat oleh malaikat tadi. Iya kan? Ini sepanjang umur siapa? Janin itu saja. Yang paling panjang yang mana ini? Yang di lauhul mahfud. Kemudian agak mengecil sedikit yang di dalam apa ini? Janin, ya kan? Ini sepanjang umur saja. Kemudian ada lagi yang lebih ringkas lagi. At-takdir al-hauli, takdir tahunan. Tentang apa yang akan terjadi sepanjang 1 tahun. Ini takdir hauli, haul setahun. Alladzi yakunu fi lailatul qadar. Ini pada malam apa? Lailatul Qadar. Fa inna lailatul qadri, dikarenakan Lailatul Qadar, yuktabu fiha ma yakunu fi tilka sanah. Ditulis padanya pada malam itu apa yang akan terjadi selama 1 tahun. Namanya takdir apa? Hauli. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam surat Ad-Dukhan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu, nah, dirinci semua perkara yang bijaksana, yang baik.
amram min indina, sebagai perintah dari kami, inna kunna mursilin, sungguhnya kami mengutus. Ini syahidnya adalah fiha yufraku kullu amrin. Ya, ini setiap perkara yang akan terjadi selama satu apa ini? Tahun. Nah, qala al-mu'allif hadza taqdir qad kana yunkiruhu, sehingga ini 3 macam takdir. Yang pertama yang di Lauhul Mahfud, yang kedua ketika di dalam janin, yang ketiga ketika malam Lailatul Qadar. Yang di Lauhul Mahfud semuanya sepanjang masa. Yang di janin sepanjang umur. Yang di Lailatul Qadar sepanjang setahun. Besok, tahun besok lagi ditentukan lagi. Nah, dan itu nggak akan keluar dari yang di catatan besarnya, yang di mana? Lauhul Mahfud. Paham ya? Nah, qala al-mu'allif hadza taqdir qad kana yunkiruhu ghulatul qadariyati qadiman. Berkata Malik, dan takdir ini diingkari. Siapa itu? Nangis. Takdir ini dahulu diingkari oleh para orang-orang qadariyah yang berlebihan, yang gula, yang ekstrim zaman dahulu. Wa munkiruhul yaum qalilun. Dan yang mengingkarinya hari ini sangat sedikit. Orang-orang Qadariyah yang nggak percaya takdir. Bahkan Allah saja baru tahu perbuatan hamba ketika hamba itu melakukannya. Sebelumnya Allah nggak tahu. Berarti nggak ada takdir bagi mereka. Nah, hadza takdir yakni ilmu wal kitabah. Makna takdir ini yaitu tingkatan ilmu dan kitabah. Apa makna tingkatan ilmu? Bahwasanya Allah mengetahui semua yang akan terjadi di alam apa ini? Semesta ini. Namanya takdir apa? Takdir apa? Tingkatan takdir ilmu. Kemudian yang kedua takdir apa? Tingkatan apa namanya? Kitabah. Bahwasanya semua yang dicatat, semua yang diketahui oleh Allah itu sudah dicatat, ditulis. Wa yunkiruhu ghulatul qadariyati qadiman. Ini diingkari oleh orang-orang qadariyah yang hulu sejak zaman dahulu. Wa yaquluna, bahwasanya mereka mengatakan innallaha la ya'lamu af'alal abdi illa ba'da wujudiha. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perbuatan hamba kecuali setelah ada perbuatannya. Sebelum perbuatan itu ada, Allah nggak tahu hamba ini mau ngapain. Nah, apa yang mereka nafikan dari Allah? Ilmu. Allah nggak tahu. Berarti Allah nggak punya ilmu tentang apa yang dilakukan oleh hamba. Sehingga mereka nggak meyakini tingkatan yang pertama itu dari takdir, itu tingkatan ilmu. Wa annaha lam tuktab, dan bahwasanya perbuatan itu tidak ditulis. Wa yaquluna innal amra unuf, dan mereka mengatakan perkaranya itu adalah unuf, segala perkara itu unuf. Apa itu unuf? Ai musta'naf, terperbaharui. Baru tahu ketika ini hamba itu senantiasa terus memperbarui perbuatannya. Tidak ada takdir yang sebelumnya sudah ada direncanakan, itu nggak ada bagi mereka. Setiap perbuatan itu baru. Siapa yang membuatnya? Yang membuatnya siapa? Ya, hamba itu sendiri. Nggak ada Allah yang menakdirkannya. Yang membuat perbuatan itu adalah siapa? Hamba itu sendiri. Nah, itu namanya musta'naf. Terus terperbaharui, diperbaharui. Siapa yang memperbaharuinya? Hamba. Hari ini makan, besoknya minum, setelah itu tidur dia, setelah itu berjalan. Itu yang memunculkannya murni siapa ini? Hamba. Nggak ada Allah ngaturnya sebelumnya, nggak ada. Habis makan dia ini mau minum, habis minum dia mau tidur, nggak ada. Lakin mutaakhiruhum aqarru bil ilmi wal kitabah. Tapi qadariyah yang belakangan, mutaakhirun, mereka mengakui tingkatan ilmu dan penulisan. Mereka yakin dengan takdir bahwasanya Allah sudah menulisnya dan sudah mengetahui segala sesuatunya. Wa angkarul masyi'a wal khalq. Hanya saja mereka tetap mengingkari tingkatan yang berikutnya, yaitu tingkatan masyiah dan penciptaan. Bahwasanya segala yang di alam semesta ini itu semua terjadi dengan kehendak Allah. Karena tingkatan apa? Masyiah. Semua yang terjadi itu adalah hasil kehendaknya siapa? Allah. Yang dikehendaki Allah terjadi, yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Yang dikehendaki Allah pasti terjadi, yang tidak dikehendaki Allah tidak akan apa ini terjadi. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan apa namanya? Masyiah. Semua yang terjadi ini adalah hasil keinginannya siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga mengingkari tingkatan khalq. Bahwasanya semua ya perbuatan ini diciptakan oleh siapa? Allah. Mereka bilang enggak. Perbuatan hamba itu yang menciptakannya adalah siapa? Hamba itu sendiri. Sehingga orang-orang belakangan dari Qadariyah, meskipun mereka meyakini ilmu dan kitabah, tapi mereka mengingkari apa? Masyiah dan penciptaan. Al-khalq. Wa hadza binisbati li af'alil makhluqin. Dan ini ditinjau dari sisi perbuatannya makhluk. Nah, bahwasanya semua perbuatan makhluk itu tidak diketahui oleh hamba atau tidak diciptakan oleh hamba dan tidak dikehendaki oleh hamba. Ini keyakinan yang benar. Hadza binisbati li af'alil makhluqin. Wa haula'il ladzina yunkiruna ilmallahi bi af'alil 'abdi. Hukmuhum fi syar'i annahum kufar. Dan mereka itu yang mengingkari ilmunya Allah terhadap perbuatan hamba. Mereka yang menganggap Allah nggak tahu perbuatan hamba kecuali setelah hamba itu yang melakukannya. Setelah berwudu hamba ini Allah baru tahu, oh ternyata hamba ini tadi ingin apa? Berwudu. Ini hukum mereka dalam syariat, hukum mereka adalah apa? Kafir. Hukumnya kafir, mengingkari ilmunya Allah terhadap perbuatan siapa ini? Hamba kecuali setelah terjadi. Ini kafir. Li'annahum kadzabu qaulallahi ta'ala. Karena kan mereka mendustakan firman Allah Ta'ala. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengatakan Allah mengetahui segala sesuatu. Mereka bilang tidak. Perbuatan hamba Allah tidak mengetahuinya. Kecuali setelah hamba itu melakukannya. Wa ghairiha minal ayati. Dan yang lainnya dari ayat. Wa khalaful ma'lum bid-darurati minad din. Dan mereka menyelisih sesuatu yang telah diketahui secara pasti dari agama. Nah, ini selesai kita dari tingkatan yang kedua yang terdiri dari dua perkara. Apa saja? Ilmu dan kitabah. Ini bagian beriman kepada apa? Bagian beriman kepada apa ini? Takdir. Apa mana tingkatan ilmu Ali? Ilmu itu artinya maknanya apa di sini? Maknanya ilmu di sini apa? Tolong. Maknanya ilmu apa di sini? Musa. Dua perkara, ilmu dan kitabah, penulisan. Apa maknanya ilmu di sini? Husain. Bahwasanya Allah mengetahui takdir, bahwasanya Allah mengetahui semua yang terjadi di langit, di bumi, dan yang diantara keduanya di alam semesta ini. Allah mengetahui. Itu tingkatan apa namanya? Ilmu. Yang kedua, kitabah, penulisan. Apa maksudnya, Gor? Penulisan. Hah? Apa, Bi? Bahwasanya takdir itu sudah dicatat, bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali penulisan? 3. Yang pertama di Lauhul Mahfuz, yang kedua ketika di dalam janin, yang ketiga ketika Lailatul Qadar. Nah, yang di dalam janin namanya takdir apa? Umur. Yang di Lailatul Qadar namanya takdir hauli, sepanjang apa? Tahun. Nah, sudah selesai kita dari tingkatan yang pertama. Adapun tingkatan yang kedua, tadi tingkatan yang kedua sudah disyaratkan oleh beliau, yang diingkari oleh orang-orang apa ini? Qadariyah belakangan, yaitu tingkatan apa? Masyiah dan al-khalq. Mafhum ya? Nah, kenapa dibagi jadi dua kemarin? Karena supaya menjelaskan khilaf, mana yang disepakati, mana yang diperselisihkan. Kalau mau dibagi langsung 4 pun ya nggak masalah. 4 tahapan apa tuh tingkatan takdir. Nah, kita baru dikatakan sempurna keimanan kita dengan takdir kalau kita mengimani berapa ini? 4 ini. Kita yakin Allah mengetahui semua yang terjadi di alam semesta. Kita meyakini bahwasanya Allah telah menuliskannya semua yang akan terjadi di alam semesta ini. Dan yang ketiga, kita meyakini semua yang di alam semesta ini terjadi karena masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita meyakini semua yang terjadi ini diciptakan oleh siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya?
Nah, wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.